Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar harinya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. Bu. Apakah sudah makan semuanya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Belum. Bu. Kalau yang belum makan ya anak-anak, untuk pertemuan berikutnya harus makan dulu baru belajar. Baiklah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, isi absen terlebih dahulu ya di Google Form yang telah Ibu berikan di WhatsApp grup kita. Ibu tunggu selama 5 menit ya anak-anak untuk mengabsen isi absennya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah siap isi absennya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap belajar untuk hari ini anak-anak Ibu? Insya Allah siap, Bu. Wah, bagus sekali ya. Untuk belajar hari ini, semoga kalian tetap semangat ya. Semoga terus-menerus kalian semangat untuk belajar ke depannya. Semangat anak-anak. Baiklah, Ibu akan men-share screen terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia, di mana coba kalian perhatikan pada gambar ini. Adakah yang tahu ini mengenai apa? Saya, Bu. Ya, silahkan Putri. Jadi, Bu, menurut saya kedua gambar tersebut, yang mana gambar pertama itu adalah yang sebelah kiri adalah seorang laki-laki yang mengalami kram kaki ketika berlari. Lalu pada gambar kedua di sebelah kanan merupakan tangannya, Bu. Ya, adakah yang lain anak-anak Ibu ingin menanggapi? Jika tidak ada, ya benar apa yang dikatakan oleh teman kalian ya, yaitu Putri, bahwa gambar pertama tadi itu merupakan seorang laki-laki yang mengalami kram otot yang terjadi apabila seseorang mengalami kontraksi otot tiba-tiba. Tentunya kita semua pasti mengalami kram otot itu ya kan anak-anak Ibu. Sedangkan pada gambar kedua ini merupakan seseorang mengalami patah tulang pada tangannya yang diakibatkan oleh benturan yang sangat besar. Nah, di sini Ibu mau nanya, kalian adakah di sini sudah mengalami patah tulang? Belum, Nggak Bu. pernah, Bu. Bu, tidak Bu, jangan sampai. Wah, bagus ya. Semoga jangan sampai patah tulangnya. Jaga-jaga kesehatan. Nah, jadi kedua gambar tersebut merupakan kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Maka untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai gangguan yang terjadi pada sistem gerak pada manusia untuk mengatasi kelainan dan teknologi untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak ini. Baiklah, di sini Ibu akan share screen sebuah video. Dia anak-anak.
Kubus atau pendek tidak beraturan adalah bentuknya. Dalam sistem gerak ternyata ada gangguan. Tenang saja, kan ada teknologi yang dapat mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi. Dalam video kali ini kita akan belajar terkait pantun yang kalian dengarkan tadi, yaitu tentang, ya benar sekali, tentang teknologi sistem gerak pada manusia. Berikut penjelasannya. Penyembuhan patah tulang memiliki beberapa teknologi, yaitu pemasangan gips, pembidaian, pembedahan internal, dan penarikan atau traksi. Pemasangan gips yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Pembidaian yaitu dengan menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Pembedahan internal yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Penarikan atau traksi yaitu menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami deformitas atau perubahan atau pergeseran bentuk dan mempercepat penyembuhan. Ada penyembuhan kanker atau tumor tulang yang memiliki beberapa teknologi seperti kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Kemoterapi menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Kelemahannya menyebabkan beberapa sel normal juga mati. Radioterapi yaitu pengobatan kanker menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, sinar gamma, atau partikel lain. Operasi bertujuan untuk menghilangkan tumor. Contoh teknologi sistem gerak pada manusia lainnya adalah seperti penggantian sendi, transplantasi sumsum, penanggulangan skoliosis kongenitalis, implan, tangan bionik, kaki bionik, penanggulangan kaki O, viskosuplementasi, dan pencangkokan tulang rawan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teknologi sistem gerak pada manusia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teknologi untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak manusia. Di mana setelah kalian akan tadi yang telah mengamati video itu, nanti di akhir Ibu akan menyuruh kalian membuat sebuah proyek berupa mind map untuk kalian presentasikan. Baiklah, di mana Ibu akan menjelaskan materi hari ini, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Di mana pada kompetensi intinya ini seperti dapat kalian lihat di slide berikut ini. Untuk kompetensi dasarnya juga dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi macam-macam gerak, mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak, dan menjelaskan teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak. Aduh, maaf ya Nana, Ibu terkeluarkan share screen-nya.
Baiklah, gangguan pada sistem gerak yaitu yang pertama gangguan pada tulang dan susunan ruas tulang belakang. Di mana yang pertama itu ada fraktura, yaitu patah tulang atau fraktur ialah kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Patah tulang ini dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang itu sendiri. Seperti ini gambarnya ketika yaitu jenis-jenis fraktura. Yang kedua itu ada rakitis, yaitu gangguan pada pembentukan tulang karena kekurangan vitamin D. Akibatnya tulang ini menjadi lentur dan mudah membengkok, bahkan memendek. Contoh gambarnya seperti ini. Yang ketiga itu ialah osteosarkosoma, yaitu kanker tulang, di mana beberapa kasus kanker tulang ini disebabkan oleh tumor menular yang muncul secara langsung di dalam tulang atau persendian yang disebut sarkoma. Gambarnya seperti ini. Adapun penyakit yang keempat yaitu osteoporosis, yaitu kroposnya tulang akibat kekurangan kalsium. Yang kemudian ada penyakit juga yaitu layu semu, yaitu kerusakan pada bagian cakra epifise karena infeksi bakteri sifilis pada saat anak dalam kandungan. Akibatnya tulang ini akan menjadi tidak bertenaga. Kemudian ada juga penyakit kifosis, yaitu kelainan yang berbentuk tulang belakang sehingga penderitanya terlihat bengkok atau bongkok. Lordosis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang membengkok ke belakang. Kemudian ada gangguan pada persendian, yaitu yang pertama itu artritis, yaitu radang sendi yang disertai rasa nyeri dan sakit. Beberapa macam gangguannya ini termasuk artritis antara lain sebagai berikut, yaitu rematik, yaitu radang sendi yang disebabkan oleh pengapuran pada tulang rawan penghubung sendi sehingga membatasi gerak dan menimbulkan rasa nyeri. Yang kedua itu ada asam urat atau gout, yaitu radang atau pembengkakan sendi yang disebabkan oleh penimbunan asam urat terjadi di persendian, terutama pada ruas-ruas jari. Yang ketiga ada osteoartritis, yaitu radang sendi yang disebabkan bantal tulang rawan dalam persendian pecah sehingga terjadi pergeseran antar tulang. Yang keempat itu adalah lupus eritematosus, yaitu suatu kondisi yang terkait dengan radang sendi yang menyebabkan demam, ruam, dan bengkak sifilis. Kemudian ada gangguan pada otot, yaitu distrofi, yaitu penyakit otot bersifat menurun yang ditandai dengan tidak adanya selaput pembungkus otot. Yang kedua ada kejang otot atau kram, yaitu pengejangan otot karena berkontraksi secara terus-menerus sehingga organ yang terkena menjadi tidak dapat berfungsi. Yang ketiga ada atrofi, yaitu otot yang tidak dapat digerakkan karena terjadi penyusutan ukuran otot akibat telah lama tidak digunakan, misalnya pada kasus kelumpuhan. Oh iya, yang pada gangguan pada persendian itu juga ada dislokasi, yaitu terkilir, yaitu perubahan kedudukan sendi yang biasanya diikuti pembengkakan. Yang ketiga itu ada ankilosis, yaitu persendian sulit digerakkan karena sudah lama tidak digunakan. Adapun teknologi untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak manusia ini ialah vertebroplasty, yaitu adalah teknik perbaikan patah tulang pada tulang belakang dengan cara memasukkan semen melalui jarum khusus. Contohnya pada gambar ini. Yang kedua itu ada facialplastasi, yaitu teknik bedah endolaparoskopik terbaru, yaitu teknik ini merupakan hasil pengembangan dari teknik vertebroplasty, yaitu perbedaannya kalau yang pertama ini dia dimasukkan semen pada tulang, sedangkan kalau yang kedua ini facialplasty ini merupakan yang dimasukkan berbentuk balon.
Yang ketiga ini ada pembalut gips dan plat logam, yaitu membuat tulang tidak bergerak dan tetap berada dalam posisinya sehingga terjadi proses penyembuhan sendirinya. Yang ketiga itu sekrup bahan tulang, yaitu pada teknik ini sekrup tulang ini berfungsi menghubungkan bagian-bagian tulang yang akhirnya tumbuh menjadi tulang. Gambarnya seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama ialah Siti Fatimah dengan Maureen, kelompok kedua Putri Haryani dengan Rafita Sitorus. Nah, di sini tugas kalian ialah pertama membuat 3 pertanyaan yang muncul selama Ibu menjelaskan materi kita hari ini. Kedua yaitu kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Dan yang terakhir ialah membuat proyek tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Siap anak-anak untuk mengerjai tugasnya? Baiklah, kepada anak-anak Ibu sekalian, silahkan memaparkan pertanyaannya. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Baiklah, di sini saya menanya bagaimana gejala penyakit kritis itu, Bu? Baiklah, di mana penyakit rakitis ini disebabkan oleh tulang anak yang menjadi rapuh sehingga memicu kelainan pertumbuhan pada tulang. Tanda dan gejala yang bisa muncul saat anak mengalami rakitis ini yaitu nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang punggul. Yang kedua itu kelainan pada tulang, misalnya kakinya itu bengkok, kaki X atau kaki O, atau skoliosis. Yang ketiga itu tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terhambat. Yang keempat itu mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh. Yang kelainan kelima itu yaitu kelainan gigi, seperti pertumbuhan gigi lebih lambat dan gigi mudah berlubang. Baiklah, kepada kelompok 1 adakah lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Fatimah. Nah, di sini saya ingin bertanya, Bu, apa dari penyebab rematik itu ya, Bu? Rematik itu disebabkan oleh adanya kesalahan pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau sebuah membran yang melapisi sendi-sendi di dalam tubuh. Akibatnya, sinovium ini akan menjadi meredang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan tulang di sekitar sendi. Tendon dan ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan merenggang. Seiring berjalannya waktu, sendi pun akan kehilangan bentuk dan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya. Baiklah, kepada kelompok 1, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baiklah, kepada kelompok 2, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan Rafita. Ibu, saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari terkilir dengan patah tulang? Bukankah itu sama saja, Bu? Ya, itu berbeda. Kenapa? Kaki terkilir atau terkilir itu muncul akibatnya adanya ligamen atau pita yang mengikat antara kedua tulang yang robek, terlalu tertarik atau terpelintir, dan kemudian menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya ketekanan dan paksaan pada sendi. Misalnya habis melakukan aktivitas fisik yang berat, atau terjatuh atau tidak sengaja terpelintir kakinya saat berlari. Selain nyeri, gejala lain dari kaki terkilir ini ialah memar pada bagian terkilir, bengkak, dan perubahan warna kulit yang di area yang terkilir. Sedangkan kalau patah tulang itu dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar dari kekuatan tulangnya sendiri. Dan patah tulang itu memiliki tanda-tanda pertama seperti gejala paling ringan ialah bengkak pada anggota tubuh yang mengalami cedera, biasanya disertai nyeri yang cukup hebat.
Kedua itu anggota gerak yang cedera ini mengalami perubahan bentuk, tadinya lurus menjadi tidak normal, yaitu seperti dia membengkok atau memendek atau berputar dan jadi dapat disertai bunyi gemeretak atau disebut seperti bunyi crack gitu kalau ketika patah tulang. Ketiga itu pada kasusnya lebih berat bisa juga tampak patah tulang yang memuncut keluar dari kulitnya. Baiklah, pada kelompok 2 adakah yang ingin ditanyakan lagi? Bu. Ya, silakan Putri. Jadi Bu, yang rakitis itu bisa terjadi pada tulang di tangan. Ya, tentu bisa karena penyebab rakitis ini dikarenakan kekurangan vitamin D atau kalsium yang menyebabkan utamanya penyakit rakitis ini. Di mana vitamin D ini biasanya didapatkan dari paparan matahari ke kulit, tetapi juga dapat ditemukan pada beberapa makanan seperti minyak ikan dan telur. Vitamin D ini sangat penting untuk pembentukan tulang yang kuat dan sehat pada anak-anak. Ini juga dapat berkembang jika kondisi lain mempengaruhi bagaimana vitamin dan mineral diserap oleh tubuh, karena mengganggu pertumbuhan tulang. Rakitis ini dapat menyebabkan perubahan bentuk pada tulang seperti kaki membengkok, pergelangan tangan dan kaki yang menebal, proyeksi tulang pada dada. Baiklah, pada kelompok 3 untuk pertanyaan terakhir ada. Saya Ya, silakan Rafita. ingin bertanya, Bu, bagaimanakah pencegahan dari penyakit osteoporosis itu sendiri? Oh, bagus pertanyaannya ya, yaitu beberapa langkah pencegahannya yang dapat kita lakukan itu ialah berolahraga secara rutin, terutama olahraga angkat beban. Yang kedua itu mengonsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D atau mengonsumsi suplemen bila perlu. Yang ketiga itu berhentilah berrokok tentunya. Yang keempat itu ialah berhenti mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima itu tidak mengonsumsi obat sembarangan, terutama obat kortikosteroid, yaitu khusus untuk wanita itu sendiri yang sudah menopause atau yang sudah berusia lanjut. Pencegahannya itu bisa dilakukan dengan melakukan kontrol rutin ke dokter. Bila perlu, dokter akan menyarankan terapi penggantian hormon untuk mencegah osteoporosis ini. Baiklah, Ibu akan berikan kalian waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Dari mana LKPD ini kalian akan membuat sebuah proyek berupa mind map tentang pemanfaatan teknologi berupa mind map mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Jika ada yang susah atau kurang paham, boleh kalian tanyakan ke Ibu ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, Maureen, gimana kalau kita buat project mind map-nya itu mengenai vertebroplasi? Gimana? Mau nggak? Ya udah buat itu adalah kita timah. Oke, nanti kita cari materinya, terus kita kerjain mind map-nya sama-sama ya. Oke. Oke.
Baiklah, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Di sini Ibu akan mempersilahkan kelompok 2 ini terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Baiklah, karena tadi kalian sudah mengumpulkan hasil mind map-nya ke Ibu, akan Ibu share screen-kan hasil mind map kalian kepada kelompok 2. Ibu persilakan untuk mempresentasikannya ya, anak-anak. Tunggu sebentar ya. Baiklah, kepada kelompok 2, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil proyek mereka berupa mind map-nya. Ibu persilakan kelompok 2. Bagaimana Rafita? Boleh dipresentasikan? Sebentar ya, Bu. Ya, Ibu tunggu. Kalau gitu bagaimana pada kelompok 1 yang Luan untuk mempresentasikannya? Bagaimana bisa kelompok 1? Bisa, Bu. Baiklah. Tunggu ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan share screen Ibu? Kelompok 1 sudah kelihatan? Udah, Bu. Baiklah, kepada kelompok 1 Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil proyek mereka ya. Kepada kelompok 1. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai vertebroplasti, di mana vertebroplasti ini adalah prosedur pengobatan tanpa operasi yang dilaksanakan secara rawat jalan, di mana yaitu adalah berupa penyuntikan cairan campuran semen khusus di dalam fraktur kolom vertebral atau tulang belakang atau tulang punggung, di mana untuk menggabungkan fragmen tulang, mengurangi nyeri, serta menyeimbangkan dan memperkuat tulang patah. Ini dilakukan untuk mengobati osteoporosis, di mana fungsi dari vertebroplasti ini adalah dilakukan untuk mengatasi nyeri yang ditimbulkan oleh patah tulang belakang jenis kompresi yang paling sering disebabkan oleh osteoporosis, di mana cara kerjanya itu adalah yang pertama, dokter memulai prosedur dengan pemeriksaan komprehensif terhadap rekam medis pasien dan pemeriksaan fisik untuk memastikan kelayakan kondisi pasien, di mana pemeriksaan ini meliputi pemindaian lengkap seperti MRI, scan, dan ronsen, serta melakukan evaluasi pada obat-obatan dan suplemen yang dikonsumsi pasien untuk memastikan tubuh tidak akan mengeluarkan reaksi pembalikan setelah penyuntikan semen. Kedua itu, saat prosedur berlangsung, pasien berbaring pada meja bedah di ruang ronsen dengan wajah yang melungkup atau tengkurap, sehingga seluruh punggungnya mudah dijangkau. Dokter akan menggunakan arahan ronsen langsung atau real time, biasanya dengan bantuan zat kontras untuk menentukan lokasi fraktur kompresi tulang. Yang ketiga itu, area bedah akan dibius
sebelum melakukan trokar atau alat bedah yang memiliki rongga untuk menyimpan dan mengalirkan campuran semen. Pada beberapa kasus, dokter bedah akan memasukkan balon untuk membuat jarak sebelum menyuntikkan semen. Hasil yang diharapkan jumlah tulang yang rusak dan kondisi umum fraktur tulang akan menentukan jumlah suntikan yang dapat diberikan lebih dari 1 kali. Di mana yang terakhir adalah pasien terungkurap minimal 1 jam agar campuran semen mengeras dan beberapa jam untuk beristirahat pasca operasi, di mana dokter biasanya menyarankan pasien untuk menggunakan alat penyangga punggung selama 24 jam. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya penjelasan mengenai dari kelompok 1 ini. Coba kalian beri aplaus kepada kelompok 1. Baiklah, bagaimana kelompok 2? Sudah bisa mempresentasikan hasil proyeknya? Sudah, Bu. Oh, bagus. Pada kelompok 2, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil proyek Minmap-nya ya. Nah, jadi judul kami adalah gips. Yang pertama, gips memiliki manfaat sebagai pembantu atau menahan serta untuk menjaga ujung tulang yang patah tetap pada posisi yang tepat, sehingga dapat mencegah area di sekitarnya selama terjadi pergerakan dalam proses penyembuhan. Nah, perangkat ini juga dapat membantu dalam menurunkan kontraksi dan menjaga area yang mengalami fraktur atau patah tulang agar tidak bergerak, terutama setelah operasi patah tulang. Nah, yang kedua, gips ini merupakan perangkat dalam dunia kesehatan yang digunakan untuk melindungi serta menopang tulang atau sendi yang patah ataupun cedera. Nah, perangkat ini biasanya dipasang di area tubuh yang mengalami patah tulang oleh ahli ortopedi, yakni dokter yang menangani khusus perawatan tulang. Nah, adapun prosedur pemasangan gips pada penderita patah tulang itu terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama, dokter akan memasang stockinette terlebih dahulu. Nah, stockinette ini merupakan perban yang ringan dan mudah melar pada bagian tubuh yang mengalami patah. Itu yang kedua, lapisan bantalan yang terbuat dari kapas ataupun bahan lembut lainnya akan dilapisi pada bagian tubuh tersebut dengan tujuan untuk melindungi kulit. Bantalan ini diberikan tekanan yang elastis untuk membantu proses penyembuhan tulang. Tahapan yang ketiga, dokter akan membungkus bagian tulang tersebut dengan lapisan luar berupa plester atau fiberglass. Lapisan luar ini memang tampak lebih lembab, tetapi material tersebut akan mengeras dalam 1-2 hari. Nah, selama periode ini diusahakan berhati-hati karena plester bisa retak ataupun pecah pada saat mengalami pengerasan tersebut. Nah, dan yang terakhir, dokter terkadang membuat sayatan di atas lapisan luar dengan tujuan agar terdapat ruang apabila pembengkakan terjadi pada area tersebut. Yang terakhir, untuk perawatan gips yang perlu dilakukan adalah yang pertama, periksa retakan ataupun kerusakan pada gips secara rutin. Yang kedua, apabila gatal, janganlah menggaruk pada bagian kulit di bawah korban dengan memasukkan benda gunting ke dalam, karena hal tersebut dapat menyebabkan infeksi. Lebih baik gunakanlah pengering rambut dengan pengaturan dingin untuk meniupkan udara di bawah korban patah tulang tersebut. Tutuplah korban dengan plastik pada saat makan
untuk mencegah terkena makanan ataupun minuman yang apabila dapat sewaktu-waktu tumpah ke dalam area tersebut. Yang terakhir, hindarilah mengangkat beban berat ataupun memberi tekanan pada perangkat patah tulang. Jagalah kebersihan gips dan hindarilah kotoran masuk ke dalamnya. Terima kasih, Bu. Wah, bagus sekali ya penjelasan dari Rafita ini, perwakilan dari kelompok 2. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 2 ini. Nah, baiklah, sekian dari kelompok kalian kan, di mana Ibu akan meminta kalian untuk menarik kesimpulan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Saya, Bu. Ya, silakan, Maureen. Baiklah, saya akan menarik kesimpulannya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Kemampuan melakukan gerak tubuh pada manusia didukung adanya sistem gerak yang merupakan hasil kerja yang serasi antar organ sistem gerak seperti rangka atau tulang, persendian, dan otot. Namun, terdapat gangguan atau kelainan pada sistem gerak ini, yaitu gangguan pada tulang dan susunan ruas tulang belakang, gangguan pada persendian, gangguan pada otot. Adapun teknologi untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak ini, seperti contoh yang kami bahas tadi pada mind map kami, ialah vertebroplasti. Baiklah, kesekian dari kesimpulan kelompok 1. Wah, terima kasih ya dari kelompok 1. Baiklah, Ibu persilakan untuk kelompok 2, perwakilannya untuk menjelaskan hasil kesimpulan dari mereka. Ibu persilakan untuk kelompok 2. Baik, Bu. Nah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, di dalam melakukan aktivitas sehari-hari tentunya banyak terjadi pergerakan yang dilakukan. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya berbeda-beda. Namun, hal ini terjadi karena adanya organ-organ tubuh yang mendukung untuk melakukan pergerakan hal tersebut. Di dalam biologi, kerjasama organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Nah, sistem gerak ini meliputi tulang atau rangka, otot, serta sendi-sendi. Adapun ada sistem gerak pada manusia juga mengalami kelainan ataupun gangguan seperti pada tulang yang mengalami patah tulang ataupun rakitis dan lain-lain. Sedangkan kelainan pada sendi seperti rematik, asam urat, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kelainan otot dapat kita lihat dengan contoh seperti kejang otot. Dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini dapat bermanfaat dalam penyembuhan pada kelainan-kelainan tersebut, yang dimana telah kami bahas pada mind-map, yakni ketika mengalami patah tulang dapat digunakan alat gips, yang dimana gips itu bermanfaat untuk penyembuhan patah tulang. Terima kasih, Bu. Wah, bagus ya. Coba kalian beri tepuk tangan untuk kedua kelompok ini. Nah, bagus sekali. Kedua kelompok ini telah memaparkan hasil kesimpulan dan hasil proyek dari mind map mereka. Baiklah, di mana untuk kelompok 1 merupakan kelompok terbaik hari ini ya. Beri tepuk tangan. Nah, mari di mana kelompok 1 ini merupakan yang terbaik, di mana Ibu akan memberikan nilai tambahan untuk kalian. Untuk kelompok 2, semoga kalian tetap semangat dan tetap berusaha keras untuk pertemuan berikutnya. Semoga kalian akan menang untuk pertemuan berikutnya untuk hasil proyek yang lain ya. Nah, baiklah, untuk pertemuan minggu depan kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mengenai sistem sirkulasi, di mana Ibu akan menyuruh kalian untuk baca-baca buku paket kalian mengenai sistem sirkulasi ya anak-anak Ibu, di mana minggu depan sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengasih kuis mengenai sistem sirkulasi tersebut.
Nah, baiklah demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati pulang ya anak-anak. Ya, Bu. Bu.